Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho illahi ta'ala bibarakati suratil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Alhamdulillah para ibu, para bapak, kita teruskan malih nggih istiqomahnya kita. Mudah-mudahan kita selalu dapat berberan berkah dan anugerah saking Gusti ingkang Maha Kuwaos nggih. Kita masih rangkaian dari bagaimana orang tua berharap punya anak ya, dan anak yang kita lahirkan itu nanti paling tidak bisa menjadi pemimpin. Nah, itu bisa sayyidan pemimpinnya, bisa menjaga dirinya dari berbuat maksiat, wahasuron, berbuat maksiat, wa nabiyyam minas sholihin, dan begitu juga mudah-mudahan anak yang dilahirkan itu ya, kalau Nabi Zakaria ya wa nabiyyan. Nah, kalau kita sekarang bukan nabi dalam konteks rasul tapi jadi tokoh agama. Wah, kan gitu mestinya kan kita berdoa seperti itu. Jadi ternyata doa orang tua itu kalau sedang hamil yang harus diupayakan itu pertama yaitu bagaimana menjadi pemimpin. Wah, jadi pemimpin itu penting. Yang kedua, bagaimana anak itu terjaga dari berbuat maksiat, dari keterbuayan. Yang ketiga, jadi tokoh agama. Jadi hebat semua jadi nabiyyam minas sholihin, jadi tokoh agama yang betul-betul wirai, bahasa tasawufnya itu, yang menjaga dari berbuat salah dan tidak punya angan-angan untuk melakukan sesuatu kesalahan. Qala, nah kita teruskan malih nggih. Qala rabbi anna yakunu li gulamun wa qad balaghaniyal kibaru. Qala, dan juga kita berdoa ini juga ada adabnya ternyata. Jadi berdoa itu qala ngendika dawuh sinten Nabi Zakaria, Rabbi duh Gusti ing Maha Kuwaos, duh pangeran kula, anna yakunu li gulamun, des pundi. Nah, bahasa kitanya itu 30 ayat berapa itu? Ayat 39 41 itu masih duh Gusti Maha Kuwaos des pundi, hale kados napa panjenengan saged nyukani kula gulamun, seorang anak. Nah, itu. Jadi ternyata orang berdoa itu ya harus DP juga harus handap asor. Ini kan ada adab berdoa. Jadi toto coro. Jadi alhamdulillah Islam ini agama yang syarat dengan norma kan. Berdoa juga ada normanya. Kemarin kita kan oleh Yai Salam juga norma apa saja ada. Di Al-Azkar Nawawi juga norma, jadi serba norma kita. Norma ditinggal meninggal oleh keluarga, meninggal wafat ada caranya, gak boleh. Wah, itu. Adab ziarah kubur, adab takziah sampai ke kubur
di samping norma kalau dilaksanakan juga dapat imbalan. Ada sesuatu itu. Ini juga begitu, berdoa juga kita harus ini. Di ayat sebelumnya Nabi Zakaria ini sudah diberi informasi oleh para malaikat, Zakaria, awakmu ojo khawatir, walaupun awakmu sudah tua, doamu itu ternyata oleh Gusti Allah akan dikabulkan. Nah itu. Yubasyiruka biyahya kan, yubasyiruka di aweh kabar gembira awakmu akan diparingi putra sing asmanipun Yahya. Nah tapi putra niki dereng medal-medal. Medal-medal. Kok dereng wonten tondo-tondo. Tapi tetap Nabi Zakaria tidak putus asa berdoa. Ya wa senaosa kula Gusti. Jadi sebetulnya kan ini bahasa simboliknya. Kalau berdoa itu ya harus DP, harus tadoruan. Duh Gusti des pundi panjenengan saged tasih maparing. Jadi ana bimakna kaifa hale kados napa Gusti panjenengan bakal maringi kula gulamun seorang anak. Ai waladun tegese seorang anak. Wa qad balaghaniyal kibaru, sementara kula niki sampun tuwa. Wa qad teman-teman sampun tuwa. Tak sisa gede panjenengan. Itu jadi merendah. Makanya berdoa itu jangan penuh dengan kesombongan, merendah dulu. Ya. Nyadari kekurangan kita, kondisi kita. Tadoru bahasa agamanya itu kan tadoruan wa khufyah. Tadoru itu DP. Ai balagtu nihayatas sini, tegese kula niki sampun notok wis tuwek Pak, wis nyampe kepada notoke usia ya itu. Ai mi'atan wa isrina sanatan, tegese usia Nabi Zakaria saat itu sudah 120 tahun. Mi'atan 100 wa isrina lan 20 sanatan apane taune. Wamroati akirun, begitu juga bojo kula itu istri kula akirun pun dados tiyang ingkang mandul sampun sepuh. Ai balagot samaniatan watisina sanatan 98 tahun. Nggih. Jadi kalau bojo wedok usianya lebih muda dari suaminya kayak milai sien kados ngoten niku, kecuali Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang muda itu hanya satu, Aisyah. Pertama itu usia 40 tahun angsal. Nah, itu. Rasulullah 25 tahun. Tapi pada umumnya wong lanang itu gole luwih enom pada umumnya. Nggih. Apa ini? Itu Nabi Zakaria 100 berapa? 20 tahun, sementara garwoni 98 tahun. Wamroati akirun, sementara bojo kula akirun sampun boten gadah jadi dah itunya. Qala ngendika kazalika ya, qala ngendika malih dawuh, tapi nami sing dawuh niki Gusti Allah. Nah itu al amru utai perkara kados ngaten niku kazalika ai tegese min khalqillahi ghulaman mimkunan. Nah, ya. Bagi Gusti Allah ini tidak ada sesuatu yang mustahil. Kadzalika utawi kono mokto mazkur itu di sini sesuatu yang sudah dijelaskan terdahulu, yang demikian itu. Nah itu bahasa kitanya. Kadzalika utawi mengkono sing kados ngoten niku ai min khalqil gulaman, tegese Gusti Allah dados akan seorang anak. Nah, tafsirannya itu mingkuma saking awakmu loro, yaitu tegese saking Nabi Zakaria
dan istrinya. Allahu utawi Gusti Allah iku yaf'alu agawe sinten Gusti Allah ma ing napa mawon ing barang yasha kang ngersakake Gusti Allah. Kalau Gusti Allah menghendaki, nah itu apapun akan terjadi, pasti terjadi. Aila yu'jizuhu anhu syai'un wali idhari hadihil qudratil adimati alhamuhus su'ala liyujaba biha. Jadi tafsirannya Mufasir terhadap kazalikallahu yaf'alu ma yasha, yang demikian itu bagi Gusti Allah bukan sesuatu yang sulit, karena Gusti Allah itu selalu melakukan sesuatu atas kehendaknya. Jadi Allahu yaf'alu ma yasha itu Gusti Allah. Nah, makanya ini betul itu. Jadi kita jangan sampai punya angen-angen sing boten-boten nang Gusti Allah itu. Gusti Allah maha segalanya, merubah sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Nah, seperti sekarang ini, akhir-akhir ini kan kita sedang dipertontonkan oleh keajaiban kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambo kan itu, yang menurut rencananya kan gak mungkin terjadi, ternyata Gusti Allah ngetok. Parel kan itu, dengan merubah orang dengan seketika kan, itu fenomena goyangan di Sukabumi. Jadi kalau Gusti Allah menghendaki tidak ada sesuatu yang mustahil. Merubah sesuatu dengan makanya panjenengan sedoyo sing duwe istilahnya kan, sing sudah mapan ojo jemowo nggih, karena suatu ketika dibalik yang tadinya kaya raya jadi miskin, yang tadinya miskin jadi kaya raya, contohnya Saklabah. Zaman Rasul itu sudah dicontohkan juga Qorun itu. Zamannya Nabi Musa juga ada yang namanya Qorun, tadinya melarat jadi kaya raya, sugih sehingga kuncinya saja Qorun itu gak kuat diangkat, saking kuncinya saja itu, kunci gudang-gudang kekayaannya itu, wah, sampai gak kuat diangkat. Jadi konglomerat sekarang. Istrinya satu ya? Ya istrinya satu. Penasaran saja. Sugih istrinya satu. Tapi zaman dulu itu jarang yang satu, Pak. Jadi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad itu rata-rata orang laki-laki banyak, rata-rata. Kecuali Nabi Zakaria ini, jadi yang paling banyak tuh Nabi Yahya itu konon nggak sampai punya istri, Pak. Iya, Nabi Yahya, Nabi Isa itu usianya 33 tahun. Jadi Rasul. Dan kalau Pak Yahya sekarang sudah 60 lebih, alhamdulillah. Supaya muda lagi, cepat nikah lagi. Jadi yang demikian itu kata Gusti Allah loh yang bercerita ke kita itu kan seolah-olah itunya itu ya memang ini kadang-kadang kita memperhatikan ungkapan-ungkapan Gusti Allah itu memang luar biasa. Kadzalikallahu yaf'alu ma yasha. Mestinya kan Gusti aku iki gawe sesuatu aku kuwasa, misalnya kan ngoten. Tapi di sini menggunakan kata-kata seperti cerita. Yang demikian itu bagi Gusti Allah bukan sesuatu yang mustahil, bukan sesuatu yang sulit, ya, bukan sesuatu yang tidak mungkin, karena Gusti Allah itu melakukan sesuatu tanpa ada perintah, tanpa ada komando pun Gusti Allah punya kuasa melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita perhatikan dengan ayat sebelumnya, ini kan ada semacam kontras ketika Nabi Zakaria berdoa dengan penuh harap, dengan tawadu, tetapi Gusti Allah menginformasikan
apa yang kamu minta itu bukan sesuatu yang menurut kamu gitu loh, tetapi karena apa? Karena Gusti Allah sendiri punya karep sendiri. Nah, itu kan lucu itunya itu kalau diperhatikan. Aila yujijuhu tegese ora apes enten Gusti Allah anhu saking mayasa opo syai'un suwiji. Jadi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah itu. Wal idhari hadihil kudratil adimati, begitu juga kalau Gusti Allah menghendaki melahirkan sesuatu, menampakkan sesuatu kekuasaannya yang besar, yang agung, yaitu woso Gusti Allah. Jadi tidak jangan apa. Makanya berarti tugas kita sebagai hamba ini tetap gandolan berharap hanya semata-mata pada Gusti Allah. Nah, kan ini itunya alhamahus su'alal yujaba. Jadi untuk bagaimana Gusti Allah dengan kekuasaannya yang hebat, yang besar itu termasuk sebetulnya memberi kemauan untuk minta sesuatu itu dari Gusti Allah. Jadi kalau melihat seperti itu Bu, jadi apa yang kita lakukan itu atas kehendak Gusti Allah juga. Kita berdoa karena kerentek untuk mau berdoa ya karena ada kehendak Gusti Allah ya. Begitu juga Gusti Allah mengabulkan harapan kita itu bukan karena doa kita, itu karena kekuasaan, keistimewaan dari kekuasaan Allah sendiri. Memang ini sekali itu luar biasa itu cara itunya itu. Untuk jadi yang kan aneh itu. Jadi kita ini diberi kerentek. Mengapa sampai seperti ini? Karena sebetulnya tidak ada satu perbuatan makhluk pun tanpa kendali, tanpa kekuasaan, dan tanpa adanya kemauan atau adanya cantelan. Nah, bahasa yang lebih kerennya itu cantelan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kita paham. Nah, ini sebetulnya hanya untuk mempertegas kenapa kita ini ada ungkapan la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Jadi yang membuat jenengan kerentek rajin ke masjid itu ya kehendak Gusti Allah sendiri sebetulnya. Ojo sampai di aku. Nah itu maksudnya kan begitu. Ojo sampai di aku. Awakmu nyuwun nang Gusti Allah sajane karena kamu dapat ilham untuk nyuwun nang Gusti Allah kan itu. Jadi artinya apa kata para ulama dulu itu memang enggak keliru. Jadi semua apapun manusia ini tanpa Tuhan itu tidak ada apa-apanya. Semua makhluknya Gusti Allah ini tanpa Gusti Allah tidak ada apa-apanya. Makanya kemarin kan Yai Salam sampai bagaimana beliau merubah keakraban dengan semut saja dirubah dengan nyamuk. Ya. Sehingga sampai sekarang itu pernah istrinya itu di Keranggan goleki tempat balekno. Jadi memang semuanya kalau Gusti Allah tidak menghendaki ya tidak terjadi. Ya, kan banyak juga itu contoh-contoh ono wong dikejar-kejar ulo. Tapi bukan mimpi dikejar ulo, Pak. Nah, kalau mimpi dikejar ulo katanya akan mempercepat dapat jodoh. Ulanya nggak mau nyakot. Jadi kalau Gusti Allah tidak menghendaki tidak akan. Jadi makanya kan bimakana wabina yakunu yaku. Bimakana wabina. Jadi bi-nya bismillah. Jadi kalau tidak Gusti Allah menghendaki ya tidak terwujud. Makanya inilah belajar nyandarkan. Makanya saya kadang-kadang ya kita ini orang benci, orang seneng itu jangan orang benci ke kita itu memang Gusti Allah menakdirkan untuk introspeksi kan itu apa yang. Makanya kalau kita melihat makhluk Gusti Allah selama masih bernyawa itu jangan suudon. Jangan suudon.
Ya, ini saya juga ngajak kepada bapak-bapak itu dulu, waduh gelom apa tantangan, godaan, apa namanya, ujian. Jangan dianggap bahwa itu sesuatu yang di luar kendali dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jengkelnya seperti apa ya kepada makhluk Gusti Allah itu jangan-jangan memang Gusti Allah membuat skenario seperti itu. Makanya antakrohu syai'an wahwa khairun lakum, apa yang kamu tidak senang pun jangan-jangan itu yang terbaik untuk kamu. Jangan karena kamu senang seolah-olah itu yang terbaik. Boleh jadi apa yang kita senangi justru di mata Gusti Allah sesuatu yang tidak baik kan. Nah ini ceritanya juga begitu kan ini. Liyujaba biha. Jadi orang diberi kemauan untuk melakukan sesuatu itu ya sebetulnya ya atas kehendak Gusti Allah sendiri, bukan karena diri kita punya potensi sesuatu yang di luar kendali Gusti Allah. Makanya kan orang yang betul-betul sudah istilahnya itu pasrah bongkoannya nang Gusti Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dengan alhamdulillah itu gak pernah lepas dari ungkapan mulutnya itu, alhamdulillah Gusti. Nah itu karena apa? Ya karena semuanya tanpa, nah kalau monggo kalau kita belajar menjadi, kita kan gak punya doyo, gak punya kekuat, gak punya daya, gak punya kuat kalau tidak dibarengi Gusti Allah. Makanya ayat-ayat tentang akrobu ilaihi min hablil warid itu dipahami betul. Oh ternyata Gusti Allah itu luwih cedek nang aku tinimbang ulah leher sing ono nang guluku ini. Kan menyatu dengan rasa. Menyatu dengan rasa kalau bisa diupayakan. Makanya muncullah teori terapi dikrun siriun. Nah, ingat nang Gusti Allah menyatu dengan rasa yang menjadi punjer manusia itu kan diroso, roso manusia. Yang membedakan manusia dengan makhluk lain istimewa dirasanya juga, Bu. Ya. Dengan perasaannya itu manusia jadi istimewa. Nah, makanya keistimewaan rasa manusia ini yang harus ditoto, ditoto supaya betul-betul ya merasa menyatu dengan Gusti Allah itu luar biasa. Walama takat nafsuhu ila suraatil mubasyyan. Nah, karena ketika kita kepingin cepat pun mendapatkan sesuatu, kalau durung waktune ya jangan sampai tergesa-gesa. Jadi ada sangatnya. Makanya orang Jawa itu ada istilah sangat, nggih. Ada saat dan ada sangat kan, sangate kan. Qala ngendika. Nah, kalau di sini Nabi Zakaria seolah-olah sepertinya ini Nabi Zakaria, padahal yang menyampaikan ke kita Gusti Allah. Qala ngendika sinten Nabi Zakaria, Rabbij'ali ayah. Kalau panjenengan saestu bakal maringi kula putra, cobi panjenengan sukani kula ayatan tanda napa tandanipun. Kala ngendika sapa Nabi Zakaria, Rabbi duh Gusti ij'al mugi panjang dadosaken dumateng ingsun dadosaken ayatan ing tondo. Napa tandane? Kalau kula niki bakal dipaparing putra yang sudah diinformasikan oleh malaikat yang nanti diberi nama Yahya. Ai alamatan ala hamlim roati, cobi panjenengan Gusti sukani tondo des pundi istri kula niki wonten tanda-tanda kehamilan. Qala ayatuka ala tukalliman nasa. Nah itu salah sata ayamin. Qolan jawab Gusti Allah. Qolan dawuh sinten Gusti Allah, ayatuka utawi ayat tondo. Nah,
tondo yang yang bisa menjadi indikator. Nah, kalau nanti istrimu hamil, saya coba Allah tu kaliman nasa salah sata ayamin, awakmu saiki ojo guneman karo uwong selama 3 hari. Kecuali di sini, jadi yang nggak boleh kan sama, kecuali ingat nang Gusti Allah tafsiran ayat tamnaun minang kalamihim, tegese awamu ojo omong-omongan sama manusia, tetapi awamu saiki dikrullah saja selama 3 hari, yaitu ila romza, kecuali kamu memberitahu kepada orang dengan isyarat. Nah itu boleh untuk menubah. Nah jadi dispuni Gusti Allah itu memang ini kuasane luar biasa, merubah sesuatu. Malikal mulki tu'til mulka mantasa, watu dilu mantasa, watu isu mantasa, watu dilu mantasa. Ngangkat seseorang menjadi orang yang di dunia ini kan masih serba diuji, ya. Bukan sesuatu yang finishing di dunia itu. Kita ini di dunia itu by doing katanya orang-orang itu kan, becoming, sesuatu yang masih berproses. Dan kalau kita titeni, ya, proses kita ini kan satu di alam arwah, terus 2 di alam rahim, 3 di alam dunia, 4 di alam kubur atau alam barzah, 5 di alam mahsyar, baru yang ke-6 di alam akhirat. Alam akhirat itu pilihannya surga atau neraka. Jadi ada proses panjang. Nah, yang paling menentukan itu ya di dunia ini. Di dunia inilah yang menjadi sebuah sebuah arena perjuangan, sebuah sirkuit balapan antara yang baik dengan yang tidak baik. Monggo dititeni. Nah, yang niteni pun tiang lintu, kita piambek, ojo sampai kita ini ngarani orang lain, ngarani di introspeksi diri kita masing-masing. Memang sekali-sekali kita mendalami tentang amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Jadi rukun iman itu penting di elmoni saestu. Itu kan rukun iman. Amantu billahi, amantu leres-leres kula Gusti, amantu di situ punya ini, mestinya punya konsep bagaimana hati kita memformat cara beriman kepada Gusti Allah, bagaimana jasad kita membuktikan sebagai wujud orang yang beriman. Jadi syariat dalam Islam itu merupakan bukti nyoto kalau kita ini hatinya beriman pada Gusti Allah. Ya, tidak ipo-ipo, iqraru bil lisan, tasdikun bil qalbi, iqraru bil lisan, af'alu bil arkan. Dengan jasad kita dipraktekannya mulai. Nah, alhamdulillah praktek dari iman ini karena memang fokus utamanya minallah ilallah, ya kan. Kita ini hidup dari Gusti Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan konon minggu yang lalu itu ada informasi keluarga ahli jamaah sini seperti Pak Hamzah yang meninggal. Ya, kan Pak Haji Anwarnya dulu kakaknya juga termasuk orang yang ikut terlibat jadi takmir, ya, Pak Yasin. Ya, serajin biasanya, cuman kan sekarang katanya kondisinya sakit, ya. Ya, cuman dinamika orang bersikap dan melakukan sesuatu ini kadang-kadang mempunyai seni sendiri. Ya Allah maghfirlahu, ya, mudah-mudahan diampuni segala dosanya Pak Hamzah, ya. Nah, ya, kita doakan. Jadi jangan sampai kemarin kan ada
di Al Azkar tuh ojo sampai nyeritakno sing elene tiang ingkang sampun sedo tuh meninggal dunia. Minallah illallah, jadi iya minallah fillah lillah. Nah, memang berat nih. Lillah fillah ilallah. Ada juga yang membuat rumusan seperti itu. Minallah ilallah. Nah, lillah fillah ilallah. Nah itu. Ya amantu billahi wa malaikatihi. Begitu juga kita meniru despundi kados para malaikat. Hidup kita ini setengah ya harus bisa mempraktekkan kaya para malaikat, layak sunawaha wa yuf'aluna ma tu'marun. Malaikat itu ora pernah secuil pun berbuat maksiat. Bahkan usul pun kaya-kayane malaikat itu kan gak boleh. Awakmu jarane taat kok cik request. Kan ditegur toh dalam surat Al-Baqarah itu. Requestnya malaikat justru ditegur. Jane awakmu manut kok usul. Manut melo ae aku wis enak. Sehingga usulnya malaikat ditolak. Wa alamal adamal asma'a kullaha summa araduhum alal malaikati faqala ambiuni bi asma'iha ulai, kan itu. Tolak itu kan ayat yang menolak requestnya malaikat. Wa kutubihi. Nah, kitab ini kan jadi kitab ini di samping diwaos juga memang sebagai referensi amaliyah syariat. Nah, jadi konunnya kita ini, konstitusinya orang beragama ya kitab suci, konstitusinya sedikit banyak yaitu karena semuanya di situ menjadikan pedoman-pedoman atau guideline dalam kehidupan kita. Ini aja kan Nabi Zakaria, bayangkan Nabi Zakaria ini diuji betul itu. Jarene arep dikai putra. Kok durung ana tandane ki apa niki. Tetep berharapnya ya nang Gusti Allah gitu. Cobi Gusti kalau kados ngoten niku saniki kula disukani isyarat, disukani tanda, disukani tetenger despundi ya. Kalau kula niki bakal punya anak itu despundi carane isyaratnya nopo nyidam. Nah kan nyidam alamatan alhamdulillah imroati ya nopo istri kula nyidame istri kula kados nopo. Kemudian Gusti Allah memberi perintah ngene ae saiki awakmu aja omong-omongan karo manusa ya paling tidak selama 3 hari ila romza, kecuali kalau kamu butuh sesuatu cukup dengan isyarat. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Wazkur rabbaka katsiran wasabbih bil asyi wal ibkar. Wazkur saiki ngene ae saiki wis ilingan nang pangeran ae percaya nang aku ora bakalan aku dicidra kan. Wazkur maka elinge sira wahid dan Zakaria wazkur rabbaka. Aneh kan itu itunya itu wazkur sing ngengken Gusti Allah yang bercerita tentang Nabi Zakaria Gusti Allah, yaitu yang memberi isyarat bagi Gusti Nabi Zakaria tentang bagaimana usia tua istrinya yang sudah mandul tetap akan punya anak ya Gusti Allah kan. Karena ini sebetulnya kalau melihat kesananya ternyata Gusti Allah ini ya bercerita tentang dirinya ya Gusti Allah ya. Kan Allahu yaf'alu ma yasha, kan Gusti Allah bercerita tentang dirinya. Gusti Allah bercerita tentang kekuasaannya. Gusti Allah sendiri yang bercerita. Ya di situ mahanya Gusti Allah itu. Tetapi ininya itu yang harus kita peliknya itu laisa kamislihi syai'un. Itu kan peliknya di situ. Gusti Allah itu tidak ada apapun sesuatu menyerupai dirinya Gusti Allah. Kan di situ peliknya itu. Yang ini maha kuwasa, tetapi laisa kamislihi syai'un. Tetapi kita dituntut
tahu wujudnya Gusti Allah itu koyo apa sih wujudnya Gusti Allah itu sakjane kan itu perlu di ini itu. Nah, itu makom syuhud dalam bahasa tasawufnya itu makom musyahadah ya. Bagaimana kita harus tahu gitu dengan jelegnya Gusti Allah itu, tapi jelegnya ini laisa kamislihi syai'un kan di situ merupakan teka-teki besarnya itu. Nah, makanya ada istilah makom syuhud, makom musyahadah. Nah, dia dari makom muqarabah lah naik jadi makom musyahadah. Dari musyahadah nanti ada istilah ittihad. Nah, makom merasa menyatu kemana-mana dengan Tuhan, di mana-mana ada Tuhan. Yaitu ambean pun dibarengi dengan rasanya menyatu dengan Tuhan itu ittihad. Nah, dalam bahasa tasawufnya itu jadi ada makom ya. Kalau kita itu kan cuman muncul perdebatan apakah musyahadah dengan Tuhan itu di dunia atau nanti setelah mati ya. Jadi kalau panjenengan mati itu pasti Gusti Allah itu sumerat jenengan itu nyerapi Gusti Allah. Nah, kalau beton percados monggo budale disi-disi. Kalau panjenengan pingin GG, ngerti GG, pingin cepet-cepet ketemu Gusti Allah, saniki jenengan daftar cepet mati. Karena begitu mati Gusti Allah langsung panjenengan, panjenengan Gusti sing asmanipun Gusti Allah niku. Sakit kalau berarti monggo. Makanya kalau tiang sedang sakaratul maut itu sudah mulai antara Gusti Allah dengan setan itu di situ sudah bersaing. Jarene setan, aku ora bakal nyelametno awakmu sadurunge awakmu melo aku. Wah, jarene Gusti Allah. Makanya ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Monggo. Supaya wadkur rabbaka kasiron. Wah saiki ngene ae Zakaria, awakmu iku ilingu ae nang rabbaka. Mestinya kan wadkur li kan iling nang aku ae, tapi di sini masih kata wadkur rabbaka. Jadi rasionalitas kita tentang memilih ya, menempatkan dan menghadap Tuhan itu harus jelas. Wadkur rabbaka. Padahal mestinya kan iling nang aku ae wis awakmu iki. Tapi di sini Gusti Allah memilih kata-kata wadkur rabbaka. Oh Nabi Zakaria ilingo awakmu ku rabbaka ing pangeran iro. Nah, makanya kalau panjenengan ada orang beda menyebut Tuhan, nah, itu jangan disalahkan. Ini yang agama Kristen nyebut Tuhannya haleluya, haleluya. Kalau kita la ilaha illallah. Nah, itu ya jangan ini. Karena apa? Karena mungkin menurut artinya begini. Orang dengan Tuhan itu ada kalanya Tuhan menurut persepsinya masing-masing. Jadi kita Tuhan itu ya yang benar kan harus menurut petugas Tuhan. Nah, petugas Tuhannya siapa? Rasulullah. Nah, kalau Rasulullah tidak ada, ya cari ya, yang bisa menunjukkan ya. Kasiron sing akeh, ojo sampai jangan makanya kalau hanya 33 subhanallah, 33 alhamdulillah 33 kemudian Allahu akbar 33 itu terlalu kecil, terlalu sedikit. Kasiron sing sakeh-akeh, sak wareg-warge. Lah mosok makan saja wareg, zikir nang Gusti Allah kok ora sampai wareg kan lah aneh. Sing wakeh. Nah, wazkur rabbaka wasabbih bil asyi wal ibkar. Begitu juga tidak hanya cukup ingat bagaimana kamu bisa baca tasbih. Subhanallah, artinya memahasucikan. Ai sholli tegese tegese salat. Tegese memahasucikan Gusti Allah.
bil asyiyi wal ibkari, waktu sore lan waktu isu. Jadi kalau kita pagi-pagi kados ngenten iki, ini bagian dari pelaksanaan wadkur rabbaka katsiran wasabbih bil asyiyi wal ibkar. Arep aja pedhot mulai isuk sampai sore, mulai sore sampai isu, aja pedhot eling nang Gusti Allah itu. Makanya kan ada ayat berikutnya 191 nanti allazina yadzkurunallaha qiyamau wa qu'udaw wa ala junubihim, kapanpun dimanapun sedang apapun. Nah yang perlu dilatih itu ya nopo, bisa berzikir sedang berhajat di WC ya. Masa dibaca di WC bawa tasbih, katanya kan qiyamau wa qu'udaw wa ala junubihim, baca subhanallah subhanallah. Awakmu kok nising kok subhanallah gimana kan. Nah itu disinilah ada zikir yang bersifat jasadiyah dan yang bersifat kolbiyah. Hati kita yang tidak boleh pedot iling nang Gusti Allah itu hati kita. Atau sedang ngumpuli istri Pak Yahya ya, nanti kalau Pak Yahya nikah lagi dapat gadis ya, 19 tahun di sini Pak Yahya ya. Ya ketika ngumpuli istri aja lali iling Gusti Allah Pak. Ya apa carane kan. Nah, begitu ngumpuli istri langsung dut. Nah, ya napa carane supaya ketika ngumpuli istri dut husnul khotimah. Yang dicari itu mestinya itu resep itu. Jenengan sedang ngumpuli istri dut tapi dijamin husnul khotimah. Itu yang mestinya harus digolek itu. Atau jenengan ketika di WC langsung husnul khotimah. Nah itu. Kalau sedang, jadi jangan menganggap orang meninggal dunia yang istimewa itu sedang sujud. Belum tentu orang sedang sujud husnul khotimah. Nah ya justru kalau yang dicari itu ya nopo, sedang di WC langsung dut, dibuka jedinge kok gak keluar-keluar, tahu-tahu sudah innalillahi wa inna, tapi dijamin husnul khotimah. Ya nopo carane. Makanya kan kita ini ada adab masuk WC kan. Apa masuk WC doanya Bu? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Dia masuk berarti di WC pun kita harus terhindar dari bagaimana setan menggoda kita, sehingga kalau kita di WC langsung tetap husnul khotimah. Kan mestinya itu yang dicari itu. Ketika di WC husnul khotimah, ketika ngumpuli istri husnul khotimah. Loh kan kata Bu, nggih, diberitakan orang sedang berkumpul dengan istrinya langsung meninggal dunia. Kalau dengan istrinya sih masih bagus. Biasanya yang diberitakan itu kumpul dengan wanita pasangan lain. Kan tempo hari di mana itu di Surabaya geger gara-gara wong tua ya. Iya toh? Nah, kita itu yang seni beragama itu di situ, Bu. Seni beragama itu. Karena dalam kondisi apapun kita dituntut allazina yazkurunallaha qiyamau wa qu'uda wa ala junubihim. Sedang makan. Makanya kita ini diberi semacam mau makan, diawali dulu dengan doa, ya kan? Kalau makan doanya apa, Bu? Allahumma lana bima rojaktana. Jadi sebelum dimakan itu kita, sehingga khawatir kalau sedang makan langsung karena juga kan sering itu makan kemudian apa gelegeen apa atau keselak. Nih kan banyak ya orang keselak langsung meninggal dunia. Terus jaminan husnul khotimahnya apa? Nah, kalau tidak punya passwordnya, nama passwordnya itu yang harus digoleki. Nah, ngaji ini dalam rangka mencari password seperti itu. Atau koma. Ini ada teman saya yang sampai sekarang itu masih di atas bayang, itu sudah lebih dari 5 tahun. Bayangkan ketika koma itu, bahkan ada yang sampai 17 tahun koma, belum dinyatakan meninggal dunia. Tapi bagaimana?
orang kondisi koma diyakini hatinya karena ada denyut jantung masih berzikir, sehingga ketika meninggal dunia itu langsung husnul khotimah. Jadi wadkur rabbaka katsiran wasabbih bil asyi wal ibkar. Nah, itu. Makanya di sini awakhiron nahari wa awailahu. Ya. Jadi bagaimana kita ini berzikir mulai awal siang sampai akhir malam itu. Jadi pagi ya sampai sore sampai pagi. Kemudian wa id qalatil malaikatu ya Maryamu inna wastafaki wa toharoki wastafaki ala nisail alamin. Nah, sampai sini aja dulu, Nah, monggo Pak. Nanti wazkur kita teruskan besok. Monggo Bu. Waalaikumsalam. Yeah. Ya. Mereka itu di atas posisinya banyaknya keutamaan seorang mutakin. Ya. Dan orang itu kan hanya bisa dilakukan jadi sederhana. Nggih. Nggih. Untuk kita mencari apa yang kita amalkan, untuk keutamaan apa yang kita amalkan, karena ada keringanan kita nanti waktu kita masuk. Ya, bagi kita emang gak usah mikir terlalu menakutkan, Bu. Nggih. Jangan terlalu berpikir di akhirat atau di alam barzah, di alam mahsyar itu sesuatu yang menghantui. Hadapi saja apa yang kita lakukan, tuntunan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu aja, gak usah ruwet-ruwet. Karena apa? Karena kita ini kan niatnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ngoten mawon. Selama kita pasrah nang Gusti Allah itu bongkoan pun niku gak usah dipikirkan ya nopo di akhirat nanti. Nah, kalau sebagai istri ya ikuti taat kepada suami yang baik. Kalau seorang ibu ya kita didik anak kita yang baik supaya tidak saling mendongkel. Anak pun ada kemungkinan mendongkel bapaknya yang sudah enak di surga. Jadi prinsipnya sederhana. Kalau dalam teorinya ulama-ulama tasawuf, sing penting kita manut sajalah nang karepe Gusti Allah. Gak usah punya target sing aneh-aneh. Makanya kan contoh ya. Kenapa ada hadis udibatim ro'atun fihiratin? Ada seorang perempuan, bukan karena bertanya ibu ya, yang dia ahli ibadah, yang dia puasa macam-macam, tapi gara-gara hanya menelantarkan binatang peliharaannya bisa masuk neraka. Mengapa ada seorang yang berkelana kemudian di padang pasir menolong seekor anjing yang kehausan juga masuk surga? Artinya kan urusan akhirat nanti ojo terlalu dibayangkan sing aneh-aneh. Kita ini nurut mawon apa yang kita semampunya kan. Gusti Allah tuh target kita ini bukan terlalu ini, semampunya. Mastata'tum, semampunya kita melaksanakan perintah Allah ya laksanakanlah sesuai dengan kemampuan kita masing. La taqata lana bi kan itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha kan, laha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Tapi kan di akhir ya Rabbana, yang penting awakmu nyuwun nang Gusti Allah aja lah, gak usah ruwet-ruwet. Ngoten Bu, insya Allah memang kita berupaya untuk selalu meningkatkan. Nah,
pemahaman kita dan amaliyah kita. Makanya dengan ngaji itu dengan harapan kita selalu mengevaluasi supaya ada kenaikan kelas. Kalau ada ujian, ada evaluasi, itu kan ada kenaikan. Makanya ya memang ada ini Bu, ada semacam usaha-usaha kalau level ini usahanya. Nah, kalau ya tapi kalau ini, nah oleh karena itu Rasulullah memberi celah-celah yang memungkinkan kita ini tidak ngumet di akhirat. Contohnya idama tabnu adama ingkoto amaluhu ila min salasin. Kemudian ada lagi hadis ya, Abdulul amali adwamuha wa ingkola, amal sing paling api iku yaiku ojo sampai mikir sungguh gede, tapi yang kecil asalkan istiqomah. Nah, itu kan jadi enak itunya itu apa namanya untuk mengukur kadar kemampuan kita ini. Yang tidak boleh itu adalah selalu memaksakan diri, itu yang nggak boleh. Memang abahnya seperti kemarin ya. Kenapa ketika sholat, tapi nggak boleh di sini Bu ya, ini api. Kalau merasa ada sing ono apa ngiduh, menoleh ke sebelah kiri niduh, kalau ya nggak boleh Bu. Eman-eman ya gini. Nah kalau samping jenengan diidui kata bang kamu ya jamaah, samping kiri ini diidui, wah ya kacau. Nah sebetulnya bukan itu Bu, apa namanya itu seberang menghembuskan meniupkan. Ngoten Bu nggih. Nah, monggo Pak akal Mas nggih. Nggih, nah ini bagus ini. Ya. Ya. Ya, ini ada 3 itunya. Nanti kalau gak cukup sekarang ya besok diteruskan. Ya, jadi pertama, dalam konsep kejadian makhluk Gusti Allah itu ada namanya sirul qada dan sirul qadar. Jadi setiap apapun yang ada di dunia ini tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disitulah ada ungkapan khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Karena di situ itu ukurannya dengan daya kemampuan orang untuk melakukan sesuatu itu sebetulnya itu dari Gusti Allah. Kekuatan orang bisa berbuat jahat, potensi melakukan kejahatan, potensinya loh ya. Kemampuan untuk melakukan kejahatan, kemampuan melakukan itu dari Gusti Allah juga. Kemampuan orang melakukan kebaikan, ya kemampuan untuk berbuat baik dari Gusti Allah juga. Nah itu kaitannya dengan sirul. Nah itu satu, ini satu itu sendiri itu satu tema besar sendiri. Nah yang kedua, manusia ini ketika dihadapkan ke dalam ada perbuatan baik, ada perbuatan jahat, maka manusia dibekali dua senjata. Senjata pertama manusia itu dibekali yang namanya akal. Senjata yang kedua manusia itu dibekali namanya kitab suci. Nah untuk mengukur supaya kita ini berada di dalam jalan yang dikehendaki Gusti Allah ya, dalam untuk bisa mewujudkan kehendak Gusti Allah, maka potensi manusia ini diberi yang namanya ruh. Jadi pertama tuh manusia diberi ruh dulu. Ruh ini sebetulnya sumber suci yang bisa melaksanakan tuntunan Gusti Allah yang baik. Makanya ruh manusia itu berbeda dengan ruh binatang. Ruh manusia itu berbeda dengan ruh tumbuh-tumbuhan. Dibahas oleh Ibnu Sina dalam satu kitab tebel. Jadi ruh nabatiyat, ruh hayawaniat, dan ruh insaniyat. Itu satu bab. Nah yang ketiga, kita ini diberi potensi memilih ya,
manusia ini. Makanya manusia itu beda dengan sapi. Nun sewu nih contohnya. Ketika sapi pingin asin, ya, yang didilati irungnya kan nggak pernah. Coba panjang titeni sapi. Kalau dia pingin asin-asin, cukup ngilati irung. Tapi kalau jenengan asin, kenapa? Asin ini salah satu zat yang rumus kimiainya NaCl, ya toh? Natrium klorida. Tapi manusia tidak pernah kepingin asin itu cai upil kuai tak cemplung nona kan pernah enggak? Nah itu ini pernah enggak kan nggak pernah ya, tetap kita cari garam. Nah itulah keistimewaan bahwa kita ini punya daya pilih, nah itu punya daya rasa. Nah insya Allah kita teruskan besok. Nah dari ketiga instrumen itu, nah maka kita harus pahami ketika Gusti Allah membuat pernyataan Wabil Rasulullah akan hadis wabil khairihi wa syarri minallahi ta'ala, memang betul baik dan buruk itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang mempunyai daya penggerak itu Gusti Allah. Nah, cuman yaitu tadi ima sabilur rosad wa ima sabilul azab. Kamu ini pingin jalan di jalan yang benar apa jalan yang salah? Nah potensi-potensi yang di dalam diri kita itulah yang oleh Gusti Allah harus difungsikan agar kita berada di dalam sabilur rosyad. Nah itu insya Allah kita teruskan besok ya, karena ayat setelahnya ini juga berhubungan dengan apa yang jenengan tanyakan. Okay? Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu bihamdika min hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan nu'afi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa adi sultanik Muhammad sholatan tunjina biham jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al had wa ma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik Allahumma aftah qulubana kaputuhil arifin wan nawwir qulubana bihidayatil ya alana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa hablan min azwajin wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina rabbana Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabb. Sekurang dan semua pangutan ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfir